Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada sore hari ini. Baik, sebelum itu gimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum itu juga Bapak ingin ngabsen ya di antara semuanya. Yang pertama Jalil hadir, Raihan hadir, Andin Hadir, Najwa Pak. alhamdulillah semuanya hadir pada sore hari ini ya. Dan semua mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan perkuliahan sore hari ini, yaitu materi tentang pengantar manajemen. Oke, sebelum itu Bapak ingin bertanya kepada kalian, ketika kalian dalam satu organisasi, pernah nggak kalian ini mengalami yang namanya sukses acara atau gagal dalam acara? Pernah nggak? Pernah. Pernah nggak? Apa yang kalian rasakan ketika kalian mengalami kegagalan dan mengalami kesuksesan dalam acara? Apa kira-kira? Kalau kegagalan kita butuh evaluasi. Oke. Kalau kesuksesan kita butuh apresiasi. Oke. Nah, di antara yang mengalami kesuksesan tentunya ini adalah planningnya sesuai dengan yang diharapkan, ya enggak? Nah, kalau misalkan yang tadi gagal, ini kan termasuk manajemen, berarti ada kendala dalam memanage satu organisasi atau lembaga lainnya. Baik, tapi sebelum itu tadi Bapak sudah bertanya berkaitan sukses dan kegagalan satu organisasi itu adalah diantaranya planning. Akan tetapi Bapak akan membacakan di mana konsep dasar pengantar manajemen. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian manajemen. Ya. Yang kedua, menyebutkan fungsi-fungsi manajemen. Dan yang ketiga, menjelaskan pentingnya manajemen dalam kegiatan dakwah. Yang keempat, memberikan contoh penerapan manajemen dalam organisasi dakwah. Oke? Lanjut ya. Nah, secara sederhana manajemen ini adalah proses ya. Secara sederhananya manajemen ini proses mengatur ya untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai apa tadi? Tujuan. Secara apa? Secara efektif dan efisien. Nah, ini ada beberapa pendapat. Menurut George Sterrick, manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini menurut siapa? George Sterrick. Nah, yang kedua, dalam konteks dakwah, manajemen berarti bagaimana mengelola kegiatan agar tujuan dakwah dapat tercapai dengan baik. Tuh. Makanya dalam kegiatan dakwah kita seringkali mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi dakwah dalam Islam atau kegiatan kampus lainnya. Ya, organisasi kampus banyak kan ya? Banyak. Apalagi kegiatan organisasi dakwah. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning. Planning itu adalah perencanaan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini adalah pembagian tugas. Ya, tadi ada ketua tugasnya apa, bendahara tugasnya apa, kemudian sekretaris tugasnya apa, kemudian humas tugasnya apa, dan sebagainya.
Yang ketiga adalah executing atau pelaksanaan. Nah, kemudian controlling, pengawasan. Setelah planning, organizing, kemudian executing, ini harus ada pengawasan. Jangan sampai apa? Jangan sampai semua yang kita rencanakan ini tanpa pengawasan nanti gagal akhirnya. Makanya harus diadakan controlling supaya apa? Acara yang kita adakan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu secara efektif dan efisien. Dakwah tidak cukup hanya dengan niat baik. Dakwah membutuhkan pengelolaan yang baik agar pesan Islam dapat diterima masyarakat secara efektif. Ini ada dalilnya di dalam surah As-Saff ayat 4. Kamu tahu nggak? Tahu? Andin tahu? As-Saff ayat 4. Rayhan tahu As-Saff ayat 4? Saya kasih clue-nya. Sofa ka'annahum bunyanum marsus. Nah, dalil yang tadi innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffa. Nah, ini ayat ini mengajarkan atau berkaitan tentang organisasi saffan ini kan secara berbaris, secara teratur. Makanya di dalam manajemen dakwah kita harus belajar dari dalil tersebut, yaitu saffa, secara terorganisir. Bunyanum marsus, supaya apa? Supaya seperti bangunan yang kokoh. Tuh, di dalam surah As-Saff ayat 4 ini menerangkan berkaitan bahwa kita harus menjalankan organisasi dakwah sesuai dengan ayat As-Saff ayat 4. Oke. Next. Nah, ini kita lanjut materi diskusi ya. Ini ada sebuah kasus. Apa studi kasusnya? Sebuah organisasi dakwah kampus akan mengadakan seminar dakwah digital dengan target 300 peserta ya. Namun menjelang hari pelaksanaan ditemukan beberapa masalah. Apa? Publikasi kurang maksimal, sebagian panitia tidak memahami tugasnya, dan anggaran kegiatan belum tersusun dengan baik. Nah, ini studi kasus dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama nih, ya bisa dibaca sendiri 1 sampai 4. Nanti kita buat kelompok ya. Kita buat kelompok, ada 2 kelompok saja. Nanti coba diskusikan studi kasus ini dengan 4 pertanyaan yang sudah tersedia. Nanti masing-masing siapa yang bisa jawab, kelompok 1 atau kelompok 2, tinggal mengajukan jawaban yang sudah didiskusikan menurut kelompoknya masing-masing. Baik, ya kita bentuk kelompok saja. Selesai ya? Baik, sudah diskusi ya? Baik, saya persilahkan kelompok 1. Apa jawaban dari materi diskusi sekarang ini? Di sini, Pak. Ya, nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa. Boleh di situ juga menyampaikan, nggak apa-apa. Menurut kelompok kami ya, Pak, kan pertanyaan apa penyebab utama munculnya masalah tersebut? Menurut kelompok kami karena kurangnya perencanaan dan pembagian tugas yang jelas. Nah, bisa. Oke, Rayhan. Selain itu pengawasan ini juga kurang, Pak. Berarti harus dikontrol ya secara utuh, berkaitan kasus ini harus dikontrol. Jadi sesuai, kalau misalkan dikontrol berarti sesuai dengan harapan yang kita inginkan ya. Bagus. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Tapi sebelum itu, karena sudah diskusinya sangat berat sekali, ini ada ice breaking. Oke ya.
Siap ya? Are you ready? Are you ready? Oke. Begini, ice break-nya seperti ini. Tadi kan ada planning, ya, ada apa? Organizing. Terus ada apa lagi? Actuating. Terus yang terakhir apa? Controlling. Nah, kalau Bapak bilang planning, tepuk 1. Oke ya. Oke. Tapi ini ada ini ya, ada apa namanya? Bahasa intonasinya beda ya, tidak asal teprok. Yang bilang planning, tepuk. Oke. Planning. Planning. Kemudian organizing. Organizing. Kemudian apa tadi? Actuating. Enggak. Itu berapa tuh? Nah, 3 ya. Oke ya. Oke ya. Actuating. 4. Bukan 4. Terakhir controlling. Ya, controlling gini. Dulu. 4 tuh ya. 4. Prak. 5. Oh, 5 ya. Iya, Prak. Iya, 5 benar. 5. Salah berarti ya. Oke. 4 ya. Jadi 4. Prak gitu ya. 3 ya. Prak gitu ya. Gitu ya. Oke. Oke, baik, kita mulai ya. Oke. Planning. Oke, bagus. Ini planning ya. Kemudian organizing. 2. Jangan sampai lupa nih ya kan. Kemudian actuating. Oke, bagus. Kemudian controlling. Oke, kemudian kalau 4 ya, 4. Kalau Bapak bilang POAC, jadi semuanya ya. Gimana? Prak gitu ya. Prak gitu ya, kayak tadi ya, sesuai ya. Oke, sekali lagi. Oke, ulang. Jadi harus sesuai. Jadi yang pertama, oke, diulang biar kompak. Planning. Oke, organizing. Oke. Actuating. Oke, controlling. Oke, POAC. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke. Ya, nggak apa-apa, salah sedikit, tapi yang jelas kita merasa relax. Oke ya. Ya. Oke, next selanjutnya adalah terakhir ya. Nah, di sini juga penerapan manajemen dakwah saat ini. Yang pertama, pengelolaan media sosial dakwah. Ini ya, sangat banyak sekali ini ya. Sekarang di dunia media sosial ini sudah kita terapkan juga harusnya, berupa misalkan YouTube itu harus diatur juga. Kemudian manajemen masjid juga ada ya. Di manajemen masjid juga harus dikontrol, di planning juga supaya apa? Nanti ketika manggil narasumber, kemudian manggil korir dan sebagainya harus kita manage juga ya. Kemudian pengelolaan lembaga zakat sama ya. Kemudian pengelolaan majelis taklim, dakwah digital melalui YouTube, Instagram dan TikTok. Nah, ini semua ini kita mengaplikasikan bahwa manajemen dakwah saat ini kita harus aplikasikan di dunia media sosial. Ini harus benar-benar ada ya. Oke, penutup ya. Jadi penutup sebagian daripada yang tadi kita jelaskan. Sebagai closingnya, manajemen adalah proses mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua, fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang ketiga, manajemen sangat penting dalam pengelolaan kegiatan dan organisasi dakwah. Yang keempat, dakwah yang terencana dan terorganisasi akan lebih mudah mencapai tujuan. Baik, terima kasih untuk semuanya. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup? Ya, mudah-mudahan semuanya kita bahagia. Ya, tepuk tangan untuk hari ini. Baik, terima kasih dari Bapak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.